Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengklaim kita, memberikan kita status orang yang terbaik. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kita dengan sifat demikian, sebaik-baik manusia, bukan karena apa namanya kepentingan-kepentingan tertentu. Karena kalau kita perhatikan, terkadang apabila kita dipuji oleh orang lain, mungkin ada kepentingan yang ia inginkan, ada tujuan-tujuan maksud yang ingin dia utarakan sehingga dia membuka percakapannya dengan pujian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian karena memang demikian yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau. Yang mana status orang terbaik ini bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang memperkuat dalil ini, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama nama kita di sisi makhluk-makhluk terbaiknya di langit. Di mana dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Adalah sebuah kaum itu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa keutamaan seperti turun di tengah-tengah mereka ketenangan, mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebut nama-nama mereka di sisi malaikat-malaikatnya yang mulia. Tentu ini menunjukkan bahwasanya orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi malaikat-malaikatnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hamba-hambanya yang mempelajari Al-Qur'an dan membangga-banggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk suci tersebut. Menunjukkan bahwasanya hamba-hamba tersebut adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tabiatnya demikian, mustahil seorang raja memuji bawahannya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji hambanya di hadapan orang-orang terdekatnya, di hadapan makhluk-makhluk terdekatnya, di hadapan makhluk-makhluk yang suci itu para malaikatnya, kecuali orang tersebut memang adalah orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini poin penting, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, yang harus kita sadari bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk ikut di program-program seperti ini, adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi kita kebaikan. Hadisnya jelas dalam kitab-kitab hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita bisa garis bawahi kalimat man yurid. Karena siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, inginkan baginya kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia dalam masalah agama. Kembali lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menginginkan bagi kita kebaikan. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi kita untuk menjadi orang-orang pilihan. Ini yang pertama, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Harus kita syukuri, yang harus kita banggakan. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim kita, memberikan kepada kita status menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, teman-teman para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program-program seperti ini dengan durasi yang pendek gitu ya, cuma 1 bulan kurang lebih, tidak dimaksudkan untuk membentuk para hufaz, tidak dimaksudkan untuk membentuk para penghafal Al-Quran yang mutqin 30 juz, bukan. Tapi program-program seperti ini, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, itu dimaksudkan untuk membangun kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Program-program seperti ini, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, bertujuan untuk
membangun kedekatan kembali dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang mungkin sekarang telah berdebu mungkin di lemari-lemari kita yang diturunkan setiap bulan Ramadan saja misalkan, mungkin. Atau Al-Quran yang entah mungkin kita lupa udah naruhnya di mana. Maka dengan program-program seperti ini yang akan kembali memperbaiki hubungan kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Dan ini adalah sebuah batu loncatan, adalah sebuah program, adalah sebuah momen yang dimana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran selama sebulan penuh. Yang mana dengan program ini kita harapkan terbentuknya habit-habit baru, terbentuknya siklus kehidupan yang lebih berkah. Karena mungkin selama ini kita terlalu disibukkan oleh dunia, kita terlalu disibukkan oleh hal-hal yang membuat kita dari Al-Quran, membuat kita jauh dari Al-Quran. Maka dengan program-program seperti ini, kita berusaha untuk menjebak diri kita dalam kebaikan. Yang tujuannya adalah seperti tadi yang kami katakan di awal, terbangunnya hubungan-hubungan baru, hubungan-hubungan yang baik dengan Al-Quran. Karena hibati fillah azanillahu wa iyyakum. Program-program seperti ini bukan tentang siapa yang paling cepat dalam menghafal. Bukan tentang siapa yang paling mutqin dalam hafalannya. Tapi program-program seperti ini hibati fillah azanillahu wa iyyakum adalah tentang sejauh mana kecintaan itu mulai tumbuh di tengah-tengah program. Tentang bagaimana kekonsistenan tersebut terus berlangsung meskipun program telah berakhir. Maka ini adalah jebolan-jebolan atau lulusan-lulusan atau tujuan-tujuan yang kami harapkan. Yang kami harapkan. Karena ketika kita berbicara tentang hafalan, ketika kita berbicara tentang hafalan Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwasanya Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yang mana setiap hurufnya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini memperinci. Wa la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi lam satu huruf, kemudian mim satu huruf, lam alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja itu telah mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan. Sehingga kita harus sadar bahwasanya menghafal Al-Quran adalah tentang sejauh mana kita mampu membersamai Al-Quran. Sehingga karena setiap hurufnya atau setiap usaha yang kita kerahkan untuk menghafal Al-Quran adalah dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita lihat, akan kita jelaskan, akan kita bahas insyaallah di apa namanya? Di tengah-tengah program tentang bagaimana tips atau metode dalam menghafal. Kita lihat bagaimana pengulangan itu terkadang harus sering. Karena di antara kaidah qatra dalam menghafal adalah kasratut takrar, itu banyak mengulang. Dan di tengah-tengah pengulangan itu kita harus hadirkan sebuah niat, harus hadirkan sebuah sebuah rasa kalau setiap huruf yang terulang tersebut bukan diulangi tanpa sia-sia. Sehingga orang yang mungkin menghafal satu ayat mungkin dengan pengulangan 10 kali berbeda tentu jumlah pahalanya dengan mereka yang menghafal satu ayat ketika diulangi 20, 30, 40 kali. Tentu akan lebih banyak pahalanya. Sehingga kembali kami katakan program-program seperti ini adalah tentang sejauh mana kita mampu mempersami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mukadimah yang ketiga yang ingin kami sampaikan sebelum memulai metode praktis menghafal Al-Quran adalah tentang bagaimana Al-Quran
Itu dikatakan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, itu dalam kehidupan manusia ibarat peta, ibarat kompas yang menuntun setiap langkah seorang hamba untuk meniti jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka akan sangat merugi apabila seorang hamba ingin melangkah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tidak mempelajari Al-Qur'an. Kemudian mereka tidak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin mereka akan sampai? Kalla, sama sekali tidak. Oleh karena itu, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, menghafalkan Al-Qur'an bukan hanya tentang bagaimana kita menghafal setiap hurufnya, bagaimana tentang kita mengingat setiap hurufnya, tentang bagaimana kita membaca makhrajnya dengan benar. Tapi menghafal Al-Quran juga tentang sejauh mana Al-Quran itu mampu membentuk kepribadian kita. Makanya kita lihat ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Menunjukkan ketika Al-Quran diwahyukan kepada beliau bukan hanya bersama sifat-sifat dan makhrajnya, bukan hanya tentang bersama ahkam tajwidnya, akan tapi Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membentuk kepribadian beliau. Sehingga ini poin penting ahibati fillah azani Allah wa iyyakum yang harus kita perhatikan, bahwasanya menghafal Al-Quran bukan hanya tentang iqamatul huruf, menegakkan setiap huruf dan menghafalnya. Tapi menghafal Al-Quran juga tentang iqamatul hudud. Kita memperhatikan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, ini tentu adalah sebuah peringatan besar bagi kita untuk mencoba sedikit upgrade. Setelah menghafalkan Al-Quran, kita mempelajari makna-maknanya. Kita coba belajar bahasa Arab sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita mampu memahami apa yang kita baca. Karena akan sangat mustahil apabila kita memiliki sebuah peta, kemudian kita tidak mampu membaca peta tersebut, maka sama saja kita tidak akan mengetahui mana yang jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih, mungkin Al-Quran sahih, benar. Al-Quran secara huruf-hurufnya mendatangkan keberkahan. Di setiap ayatnya terdapat ketenangan. Akan tetapi mereka yang memahami Al-Quran, mereka yang mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya, tentu akan memiliki cinta yang lebih mendalam dengan Al-Quran ketimbang orang yang hanya menegakkan setiap huruf-hurufnya. Sehingga ini PR yang lain ahibati fillah azanillahu wa iyyakum yang harus coba kita lihat program-program yang mampu mengantarkan kita kepada poin tersebut. Baik ahibati fillah azanillahu wa iyyakum, teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa mukadimah yang bisa kami sampaikan di pembukaan acara pada malam hari ini. Kemudian kita lanjut ke metode praktis dalam menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya metode ini judul besarnya adalah 5 langkah jitu menghafalkan Al-Quran, atau dalam konteks Arabnya Al-Fusun Al-Khamsah Hifdzul Quranil Karim, 5 benteng kokoh dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, kalau kita ingin ilustrasikan, ingin gambarkan masing-masing langkah
itu memiliki porsi yang berbeda-beda dalam memengaruhi kekuatan hafalan seorang penghafal Al-Quran. Yang pertama, itu ada hafalan baru. Kemudian di atasnya ada persiapan hafalan atau at-tahdir. Kemudian ketiga, ada murajaah jangka pendek atau murajaatul qarib. Kemudian yang keempat, ada murajaah jangka panjang atau murajaatul ba'id. Kemudian yang kelima, ada membaca Al-Quran secara berkesinambungan atau al-qiraah al-mustamirrah. Ini adalah 5 benteng kokoh dalam menghafalkan Al-Quran. Yang maksudnya adalah ketika seorang talib atau ketika seorang penghafal Al-Quran hanya mencukupkan diri dengan menambah hafalan baru, mungkin dia akan hafal, mungkin dia akan ingat ayatnya, tapi itu nggak akan bertahan lama. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Ketika dia menambahkan at-tahdir, yang nanti akan kita jelaskan nanti insya Allah per poin-poinnya, itu akan mempermudah dia dalam menghafal. Misalkan satu ayat atau satu halaman atau 2 ayat, 3 ayat, 6 ayat yang mungkin dia bisa hafalkan selama 10-15 menit. Ketika dia memulai dengan tahdir, itu akan lebih meringkas waktunya menjadi 5 menit misalkan. Karena ada screening bacaan di awal. Karena tahdir nanti akan kita jelaskan insya Allah. Itu tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghafal. Kemudian yang ketiga, itu ada murajaatul qarib, murojaah jangka pendek. Karena percuma ketika seorang penghafal Al-Quran berusaha mempersiapkan hafalannya di malam hari yang ingin dihafalkan pada besok harinya, kemudian dia tidak pernah memurojaahnya sama sekali, maka hafalan tersebut pun akan hilang. Kemudian yang keempat itu murajaatul ba'id, itu murojaah jangka panjang, itu murojaah hafalan yang udah terlampau jauh. Karena ini penting bagi seorang talib. Ketika dia mencoba menghafalkan Al-Quran, kemudian dia memurojaah hafalan barunya, ketika sudah sampai 1, 2, 3, 4 juz, maka juz yang awal ya 1, 2, ketika dia tidak perhatian untuk memurojaahnya dalam jangka panjang, maka hafalan tersebut pun akan hilang. Yang kelima adalah al-qiraah al-mustamirrah. Ini adalah tentang bagaimana seorang talib atau seorang yang ingin menghafalkan Al-Quran itu membaca Al-Quran secara utuh dari juz 1 sampai juz 30 pada periode tertentu. Tujuannya apa? Agar ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang asing baginya. Lafaz-lafaz yang ada Al-Quran dan yang ada di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang gharib dalam ingatannya. Ini yang akan membantu seorang talib untuk memetakan hafalan, Meskipun secara lafaz mungkin dia tidak mengetahui sambungan ayatnya, tapi karena dia konsisten dalam al-qiraah al-mustamirrah, dia akan mengetahui bahwasanya dan bisa membedakan ini ayat-ayat Al-Quran, ini bukan ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran bukan sesuatu yang asing baginya, sehingga dia bisa membedakannya dengan teks-teks yang lain meskipun berbahasa Arab. Ini yang insya Allah 5 langkah jitu atau al-husun al-khamsah insya Allah yang akan kita pelajari pada malam hari ini secara ringkas biidznillah tabaraka wa ta'ala. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat kenapa
al-husun al-khamsah ini muncul ke permukaan atau metode ini dianggap praktis karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'ahadul Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jagalah hafalan Al-Quran. Kalau kita belajar bahasa Arab kita akan mengetahui bahwa makna dari ta'ahad itu bukan tentang bagaimana kita sekarang menghafal kemudian meninggalkannya 1 bulan kemudian mencoba menghafal lagi di bulan berikutnya. Bukan. Ta'ahadu adalah bagaimana kita menjaga sesuatu dengan konsisten, terus waspada dan terus memperhatikannya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz ta'ahad, ta'ahadu Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih lahu wa ashaddu tafallutan dalam sebagian riwayat taqassiyan minal ibili fi uquliha. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Al-Quran itu lebih cepat hilang, lebih cepat lepas daripada unta dari ikatannya. Ini menunjukkan ahibati fillah azza Allah wa iyyakum. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga hafalan kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk terus membersamai Al-Quran. Karena seorang penghafal Al-Quran bukan hanya tentang bagaimana seperti tadi kita katakan menghafal sekarang kemudian meninggalkannya, bukan. Tapi seorang penghafal Al-Quran adalah tentang bagaimana mereka sekarang menghafal dan menjaga hafalan tersebut. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan apabila tambahan hafalan baru itu muncul karena cinta, maka mempertahankan dan terus mengingatnya adalah bukti dari sebuah kesetiaan. Baik, kita masuk ke mode yang pertama, itu hafalan baru. Yang pertama tentang tariqatul hifdz atau cara menghafal. Caranya yang pertama adalah, ini adalah kaidah patra kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah taqlil al-miqdar. Itu mengambil versi hafalan yang sedikit sesuai kemampuan masing-masing. Jadi dalam menghafal sekali lagi yang dikatakan bukan tentang seberapa cepat kita menyelesaikan target, tapi tentang sejauh mana kita mampu bertahan untuk terus menghafal. Karena terkadang yang membuat kita down, yang membuat kita pasrah, yang membuat kita menyerah, yang membuat kita kapok dalam menghafal adalah ketika target kita terlalu tinggi. Sekali duduk misalkan langsung ingin hafal setengah halaman atau langsung ingin hafal 1 halaman misalkan. Kemudian ketika dia tidak bisa menghafalnya, dia mengatakan anak nggak bisa menghafal. Anak nggak bisa menghafal. Seandainya dia mempersedikit porsi dan merasa cukup dengan porsi tersebut, maka itu akan jauh lebih baik. Maka oleh karena itu seorang ulama pernah mengatakan, dan ini dinukil oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau, qalil lun yabqa fayanfa' khairun min katsirin yulqa fayurfa. Sedikit tapi nancep dan kuat itu lebih baik daripada banyak tapi cepat hilangnya. Oleh karena itu berbicara tentang porsi hafalan tentu ini kembali ke kemampuan masing-masing. Berbeda antara seorang yang mungkin pernah dahulu di pesantren kemudian terbiasa dengan menghafal Al-Quran, terbiasa menghafal misalkan matan-matan ilmiah. Berbeda tentu porsinya dengan orang yang mulai mencoba membangun kebiasaan untuk menghafalkan Al-Quran. Membangun kebiasaan untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga berbicara tentang kemampuannya kembali ke masing-masing. Ada yang bisa mungkin kalau kita targetkan, kalau kita lihat di target yang sudah ditetapkan dalam program itu 1 hari menghafal 6 ayat kalau nggak salah. Ada yang mampu menghafal 6 ayat tersebut 1 kali duduk. Ada juga yang tidak mampu. Namun dia bisa membaginya menjadi beberapa ayat. Misalkan subuh dia coba menghafalkan 2 ayat doang misalkan. Kemudian asar atau zuhur atau duha dia menghafal 2 ayat lagi, dan zuhur dia menghafal 2 ayat lagi. Kemudian surat asar, maghrib, isya dia menjaga 6 ayat tersebut selama 1 hari. Dia mengulanginya sambil masak dan sambil misalkan kalau kerja misalkan sambil nyetir di jalanan macet-macetan sore-sore gitu kan pulang kerja, dia menjaga 6 ayat tersebut.
ketika dia sholat maghrib misalkan dia sholat sendirian dan dia membaca 6 ayat tersebut. Jadi setelah Al-Fatihah dia membaca surat An-Naba, bukan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas doang gitu. Karena dia udah punya hafalan sekarang dalam surat An-Naba misalkan. Dia membaca 6 ayat tersebut dalam sholat maghribnya. Itu dia membaginya jadi dua misalkan. 3 ayat rakaat pertama, 3 ayat rakaat kedua misalkan. Dan sholat isya'nya dia ulangi lagi misalkan seperti itu. Seperti itu. Itu akan lebih kuat, akan lebih kuat. Yang intinya adalah berbicara tentang porsi hafalan itu kembali ke masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mengulangi hafalan sesering mungkin. Atau kaidah yang kedua adalah kasratu takrar. Itu banyak-banyak diulangi. Banyak-banyak diulangi. Jadi ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang menghafal, maka cara yang paling jitu adalah banyak-banyak mengulangi hafalan tersebut. Banyak-banyak mengulangi apa yang ingin kita hafal. Misalkan kita udah mampu menghafalkan Al-Qur'an misalkan 6 ayat dalam surat An-Naba misalkan. Atau 6 ayat dalam surat An-Nazi'at misalkan. Kemudian 6 ayat tersebut kita ulangi ketika jalan, kita ulangi ketika duduk, kita ulangi ketika misalkan ibu-ibu menggendong anaknya misalkan, atau bapak-bapak misalkan pulang kerja, misalkan dia mengulangi 6 ayat tersebut misalkan di jalan misalkan sambil macet-macetan daripada ngelamun gitu kan macet, atau mengulangi 6 ayat tersebut misalkan dalam setiap sholatnya, misalkan sholat zuhur dia membaca 2 ayatnya, atau sholat asar misalkan dia membaca 3 ayat rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi seperti itu. Jadi maksud dari sering mengulangi ini adalah bagaimana kita mengulangi apa yang udah kita hafal sesering mungkin, bukan hanya pas-pasnya menghafal. Mungkin kalau kita udah menghafal, kemudian kita mengulangi ayat-ayat tersebut, terkadang ketika kita udah mulai pergi ke kantor atau mulai pergi kerja, apabila ayat-ayat tersebut tidak diulangi lagi, terkadang kita akan lupa. Jadi maksud dari mengulangi ayat tersebut adalah bagaimana kita membersamai ayat-ayat tersebut, atau bagaimana ayat tersebut membersamai kita dalam hari tersebut. Dalam hari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah istiqamah dan jangan berhenti di tengah jalan, atau al-mulazamatu wal istimrar. Itu konsisten dalam menghafal. Karena sebagaimana tadi Anda katakan di awal bahwasanya menghafal Al-Qur'an bukan tentang bagaimana kita hafal kemudian berhenti. Menghafal Al-Qur'an adalah tentang bagaimana kita terus membersamai Al-Qur'an. Maka program yang dalam 1 bulan ini tujuannya adalah sebagai batu loncatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an kembali. Bagaimana kita membangun kedekatan kembali dengan Al-Qur'an yang mungkin terakhir kali kita baca Ramadan lalu. Sehingga poin istiqamah dan jangan berhenti di tengah jalan ini adalah poin penting yang harus kita garis bawahi ya ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Karena kesuksesan terbesar seorang penghafal Al-Qur'an bukan adalah ketika dia menghafal 1 ayat atau 1 surat atau 1 juz, kemudian dia meninggalkan juz tersebut sehingga statusnya berubah, mantan penghafal Al-Qur'an jadinya. Adapun penghafal Al-Qur'an adalah tentang bagaimana dia menghafal 1 surat, 1 ayat, 1 juz, kemudian dia terus membersamai hafalan tersebut. Sehingga status penghafal Al-Qur'an itu tetap melekat pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah kasratu al-istighfar. Itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita sadari ihbatifillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya ketika kita mempelajari Al-Qur'an itu murni taufik dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat di nas-nas Quran maupun sunnah, ketika Allah Subhanahu wa taala dan nabinya berbicara tentang ilmu Al-Qur'an, itu rata-rata lafaznya adalah pemberian. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalkan mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah fahamkan. Dalam Al-Qur'an misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menciptakan Sulaiman, fa fahamnaha Sulaiman, maka kami fahamkan Sulaiman. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalkan tentang Nabi Adam ketika mengajarkan Adam,
wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama tersebut. Menunjukkan bahwasanya ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa dihafal oleh seorang hamba, oleh seorang talib, atau oleh seorang yang ingin menghafalkan Al-Qur'an kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada yang mengatakan, tapi saat ada yang bisa menghafalkan Al-Qur'an tapi dia ahli maksiat, maka kita katakan adalah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kecerdasan sebagai ujian dan musibah atas dirinya. Karena ketika kita berbicara tentang penghafal Al-Qur'an ahibati fillah dan ahibati fillah jazakallahu alaikum, seperti tadi kita katakan, bukan tentang bagaimana kita mengiqamatul hurufnya doang, tapi juga tentang iqamatul hudud, menegakkan setiap aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an, tentang bagaimana Al-Qur'an membentuk kepribadian kita. Sehingga memperbanyak istighfar adalah membuka pintu agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita menghafalkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tersebut mampu membentuk kepribadian kita. Mampu membentuk kepribadian kita. Kemudian hibati fillah azanillahu wa iyyakum. Poin yang kedua tentang at-tahdhir, yaitu persiapan hafalan. Persiapan hafalan ini atau tahdhir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada tahdhirul laili, itu persiapan pada malam hari, dilakukan pada malam hari. Yang kedua ada tahdhir al-qabli, yaitu persiapan menghafal sebelum memulai. Contoh misalkan kita udah udah buat jadwal, misalkan ingin menghafalkan Al-Qur'an atau anak kosongnya misalkan ba'da subuh misalkan, atau ba'da zuhur misalkan, atau ba'da subuh misalkan. Maka sebelum kita ingin menghafal Al-Qur'an pada waktu subuh, maka kita harus mempersiapkan hafalan tersebut dari malam hari. Jadi misalkan kita ingin menghafal ayat pertama sampai ayat ke-6 dalam surat An-Naba misalkan, atau An-Nazi'at misalkan. Surat An-Naba lah contoh misalkan. Maka kita membaca ayat tersebut dari malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membaca malam hari ini adalah untuk memerhatikan setiap ahkam tajwid yang ada pada ayat tersebut. Jadi fokus pada at-tahdhirul laili atau persiapan pada malam hari ini adalah membenarkan bacaan terlebih dahulu. Karena akan sulit ahibati fillah azanillahu wa iyyakum ketika kita ingin menghafal pada subuh hari, kemudian kita langsung menghafalnya pada waktu itu juga tanpa persiapan sebelumnya. Karena ayat itu yakin akan terasa asing bagi kita. Sehingga itu yang membuat kita duduk sampai berjam-jam nggak hafal-hafal. Karena nggak ada persiapan pada malam hari. Dan kenapa malam hari yang bertafillah azanillahu wa iyyakum? Ini penting. Karena ketika kita persiapan, misalkan kita persiapan sebelum tidur misalkan, maka ayat-ayat tersebut akan terekam dalam memori kita. Sehingga ketika kita bangun, ketika kita mulai menghafal ayat tersebut bukanlah ayat-ayat yang asing lagi bagi kita. Bukanlah ayat-ayat yang asing lagi bagi kita. Kemudian untuk caranya yang pertama adalah membaca ayat dengan tartil selama 15 menit atau sekitar 5 kali pengulangan. 5 kali pengulangan. Kita ulang dari ayat pertama surat An-Naba amma yatasaalun 'an naba'il 'azim sampai 6 ayat selama 15 kali pengulangan. Kemudian mendengar bacaan ayat selama 15 menit atau sekitar 5 kali pengulangan. Ini yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah mendengarkan. Kenapa membaca dan mendengarkan ini penting? Karena nggak banyak di antara kita yang mungkin kenal dengan surat An-Naba, sehingga mungkin ayat tersebut terasa asing. Dan mendengar seorang qari
yang membaca ayat tersebut terlebih dahulu itu akan mempermudah kita dalam menghafal. Karena itu akan membuat kita terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika sudah mulai menghafalnya. Karena apabila kita telah menghafal ayat tersebut dengan terdapat kesalahan di dalamnya, maka itu akan cukup sulit untuk nanti diubah. Karena kita telah menghafal ayatnya dengan kesalahannya. Jadi insya Allah akan kita coba tampilkan nanti insya Allah di akhir ada aplikasi yang cukup bagus untuk langkah-langkah ini. Kemudian yang kedua itu persiapan sebelum mulai menghafal. Maksudnya adalah jadi pada waktu subuh, setelah sholat subuh, setelah zikir pagi petang, sebelum kita mulai mencoba untuk menghafal 6 ayat tersebut, kita lakukan persiapan lagi untuk mereview kembali, untuk mengingat kembali apa yang sudah kita persiapkan di malam hari. Itu dengan cara membaca ayat dengan hadar. Apa bedanya tartil dan hadar? Tartil ini membaca dengan pelan, dengan memperhatikan setiap harokat, memperhatikan setiap huruf, memperhatikan setiap panjang pendeknya, mat dan yang lain sebagainya, ahkam tajwidnya. Adapun persiapan yang dilakukan pada subuh hari sebelum menghafal itu dibaca dengan hadar, yaitu bacaan yang sedikit lebih cepat. Karena ayat tersebut sudah dipersiapkan pada malam hari sehingga untuk membacanya bukan lagi sesuatu yang asing. Sehingga ketika kita membaca dengan hadar itu insya Allah akan cukup mudah. Akan cukup mudah. Dan nanti insya Allah akan kita contohkan nanti insya Allah. Kemudian yang ketiga itu memurojaah, mengulang hafalan jangka pendek. Untuk metodenya ada dua. Entah memurojaah dengan cara menyetorkan hafalan tersebut atau ditanya secara acak. Ditanya secara acak. Contoh misalkan kita mulai menghafal misalkan di hari Senin. Besok kita sudah mulai menghafal misalkan di hari Senin ayat ke-7 sampai 12 dari hari Ahad lah insya Allah. Dari hari Ahad mulai besok tanggal 2. Dari ayat 1 sampai ayat 6 misalkan. Kita sudah hafal 6 ayat tersebut. Dan kita ulangi ayat tersebut selama 1 hari penuh dalam sholat-sholat kita misalkan. Kemudian ketika kita ingin masuk ke ayat yang berikutnya itu 7 sampai 12 di hari yang kedua, itu di hari Senin, maka kita harus menyetorkan hafalan baru yaitu 6 sampai 12 plus menyambungkannya dengan ayat sebelumnya. Jadi hafalan yang kemarin hari Ahad itu nggak ditinggalkan begitu aja. Yang ya. Nggak ditinggalkan begitu aja. Jadi ketika sebelum kita menyetorkan ayat yang ke-7 sampai ke-12, maka kita setorkan dulu ayat ke-1 sampai ayat 6. Ini cara pertama. Cara yang kedua itu dites. Misalkan dites di ayat 1 sampai 6. Kemudian baru dia menyetorkan ayat 7 sampai 12 untuk meyakinkan bahwasanya apa yang dihafalkan kemarin itu belum hilang. Belum hilang. Kemudian yang kedua, untuk contoh penerapannya itu membaca hafalan dalam setiap sholat agar hafalan semakin kuat. Contohnya misalkan kalau kemudian kemarin di hari Ahad misalkan pada sholat zuhur misalkan dia membaca ayat 1 rakaat pertama, ayat 1 sampai ayat 3 misalkan. Rakaat kedua kemudian 4 sampai 6 misalkan. Asar juga sama, rakaat pertama 1 sampai 3 dan rakaat kedua 4 sampai 6. Isya juga demikian. Maka di hari kedua zuhur dia membaca 1 sampai 3 rakaat pertama, rakaat kedua dia baca 4 sampai 6. Nah, pas sholat asar dia baca dari 7 sampai 9, kemudian rakaat kedua dia baca dari 10 sampai 12. Dia mau tetap memurojaah apa yang pernah dihafal dan mengulanginya dalam sholat. Demikian pula sholat maghrib, demikian pula sholat isya.
Insyaallah rasa jelas. Nanti akan kita contohkan nanti insyaallah di aplikasi. Kemudian muraja'atul ba'id. Muraja'atul ba'id ini adalah memurojaah atau mengulang hafalan jangka panjang. Yaitu caranya sama, pertama menyetorkan hafalan secara keseluruhan atau dites secara acak. Contoh penerapannya misalkan setelah menyelesaikan satu surat, ulangi seluruh surat tersebut secara rutin hingga benar-benar kuat dan mutqin. Contoh misalkan di hari yang ketiga, misalkan di hari di hari yang ketiga, dia sudah mulai masuk ke target hari ketiga, yaitu surat An-Naba ayat 12 sampai 15 di hari ketiga. Maka dia mengulangi di sholat zuhurnya 1 sampai 6, rakaat pertama kedua. Kemudian sholat asarnya 7 sampai 12. Kemudian di rakaat berikutnya dia membagi apa yang sudah dihafalkan di rakaat-rakaat tersebut. Nah, kemudian ketika telah selesai satu surat An-Naba misalkan dia sudah selesai, maka dia membagi surat An-Naba tersebut ke dalam beberapa rakaat sholatnya. Yang tujuannya adalah bagaimana hafalan tersebut tetap tetap keputar, tetap keputar. Kemudian insya Allah berikutnya akan kita contohkan melalui aplikasi. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ini ada aplikasi Al-Quran Indonesia kalau nggak salah namanya. Gambarnya kayak gini, nanti dicari di Play Store insya Allah ada. Kemudian dibaca Al-Quran, kemudian coba kita langsung contohkan di surat An-Naba. Nanti di sini dipilih per halaman, biar satu halamannya tampil penuh ya. Baik. Nanti teman-teman di sini ini penting untuk takbir. Kalau misalkan surat An-Naba ini adalah surat yang baru bagi kita dan kita ingin lihat atau ingin dengarkan bagaimana cara pembacaannya dengan benar, maka nanti teman-teman bisa lihat, tinggal ditekan aja ayatnya, kemudian diputar murattal. Baik. Kemudian untuk pengaturannya di sini bisa di setting. Misalkan dari surat An-Naba. Karena kita ingin menghafalkan surat An-Naba misalkan. Dari surat An-Naba sampai surat An-Naba. Satu surat. Kemudian dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Kalau kita ingin mendengarkannya misalkan selama 15 kali misalkan, di sini nanti diulangi per ayatnya selama 15 kali. Kalau kita ingin dengar per ayatnya. Tapi kalau kita ingin dengar 1 sampai 6 selama 15 kali, nanti diulangi secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Sini batasnya cuma 5 kali, tapi teman-teman pilih yang ini, nanti diulanginya tanpa batas. Jadi sambil masak atau sambil nyetir misalkan, atau lagi kosong, ini bisa digunakan agar waktunya juga lebih efisien. Baik. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman misalkan ingin at-tahdir al-laili atau persiapan pada malam hari, yang mana kecepatannya itu tartil, maka teman-teman nanti bisa setting di sini di
agak lambat atau normal. Karena tujuannya adalah mentashih bacaan, itu membenarkan bacaan terlebih dahulu. Jangan sampai kita menghafal tapi panjang pendeknya masih berantakan. Kemudian kalau teman-teman misalkan ingin tahdir al-qabli, itu mempersiapkan hafalan yang ingin dihafal sebelum mulai menghafalnya. Jadi di sini bisa disetting ke yang agak cepat. Yang agak cepat. Karena tujuan dari tahdirul qabli itu bukan tashih bacaan, tapi nge-review kembali atau mengingat kembali ayat-ayat yang sudah dibaca di malam hari kemarin. Itu bisa disetting ke cepat juga. Baik, hakala. Poin ini penting ya, karena mendengarkan langsung bacaan daripada qari itu akan pertama menghindarkan kita. Kemudian yang kedua, kita akan menghafal lebih maksimal karena kita memaksimalkan panca indera kita secara maksimal. Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, poin terpenting atau panca indera terpenting dalam proses mempelajari sesuatu atau menghafal sesuatu itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Hati. Hati ini harus hadir ketika kita ingin mempelajari sesuatu atau menghafal sesuatu. Yang sampai raga kita ada, kemudian bibir kita gerak, tapi kita tidak pernah benar-benar menghadirkan hati itu dalam arti fokus. Kemudian 2, apa? Pendengaran. Yaitu menggunakan indera pendengaran, sehingga makanya kalau teman-teman lihat di sini ada tahdir al-laili, di situ mendengarkan ayat selama 15 ayat atau 15 menit. Kemudian yang ketiga, indera yang terpenting dalam proses menghafal atau mengingat sesuatu adalah penglihatan. Yaitu melibatkan mata ketika ingin menghafal sesuatu atau mengingat atau mempelajari sesuatu. 3 indera ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang khalaqakum walladzi akhrajakum afan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibunda-ibunda kalian. La ta'lamuna syai'an, kata Allah, dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu dalam nol, kondisi yang nol. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian fasilitas penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang menunjukkan bahwasanya ketiga indera inilah atau ketiga unsur inilah yang menjadi poin atau alat utama bagi seorang hamba untuk mengetahui, mencerna, menghafal, memahami, dan mempelajari sesuatu. Maka kita lihat juga misalkan di awal Al-Baqarah misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, wahai Muhammad, engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman.
Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan ketidakberimanan mereka. Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Jadi sebab tidak berimannya mereka atau tidak mampunya mereka memahami atau mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ditutupnya 3 poin atau 3 unsur utama yang terdapat pada seorang hamba untuk mencerna sesuatu. Sehingga ini penting dalam proses menghafal itu kita melibatkan pendengaran atau memaksimalkan semua panca indera yang kita miliki. Lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman misalkan bisa menulis Al-Quran, misalkan sudah belajar khat imla, misalkan menulis ayat-ayat tersebut terlebih dahulu, maka itu jauh lebih bagus. Kita lihat dan kita perhatikan ini metode yang diterapkan di Singkil di Mauritania. Nah, itu yang mana mereka diimlakan atau dibacakan oleh guru mereka ayat-ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran tersebut mereka tulis di sebuah lauhah, di sebuah papan. Dan mereka menghafal ayat-ayat tersebut dari papan tersebut. Yang mana di sini mereka selain menggunakan hati, pendengaran, penglihatan, mereka juga menggunakan yaitu indera peraba, yaitu tangan, dengan menulis. Itu jauh akan lebih mungkin tentunya. Itu jauh akan lebih mungkin tentunya. Baik. Ini mungkin ahibati fillah azanallahu wa iyyakum yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh di dalam sholat tidak membaca satu surat penuh? Misal hanya 5 ayat awal surat An-Naba. Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Jadi membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu tidak mesti satu surat penuh. Yang penting adalah satu ayat. Misalkan di sini dicontohkan membaca surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 5 doang. Maka itulah ba'sa bihi. Tapi ketika itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah, maka itu nggak boleh. Karena surat Al-Fatihah itu rukun min arkanis sholat, rukun di antara rukun-rukun sholat yang tidak boleh dibaca setengahnya. Jadi Al-Fatihah itu tetap full, tapi di surat yang kedua mungkin dia baca surat An-Naba cuman 2 ayat doang misalnya, atau 3 ayat doang misalnya. Jadi demikian. Di sini ada pertanyaan lagi, pertanyaan mirip seperti tadi, yaitu apakah boleh subuh rakaat pertama membaca 3 ayat, kemudian rakaat kedua 3 atau beberapa ayat, dan tidak membacanya sampai tuntas satu surah. Apakah boleh? Jawabannya sama, boleh. Jawabannya boleh. Itulah bahasa bihi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ketiga. Apakah seseorang tetap dianjurkan memulai hafalan baru meskipun hafalan lamanya belum mungkin? Sebenarnya ada beberapa kondisi yang pertama, apakah boleh memulai hafalan baru sebelum hafalan lamanya mungkin? Secara hukum asal atau secara konsep yang ideal dalam menghafalkan Al-Quran itu gak boleh, tidak dianjurkan, karena itu yang nanti akan membuat fokusnya bercabang. Jadi dia berusaha terlebih dahulu membangun pondasi yang kuat itu dengan memberojaah hafalan yang telah lama, kemudian ketika dia telah mutqin di hafalan yang telah lama tersebut, baru dia boleh pindah ke hafalan yang berikutnya. Ini secara hukum asal. Tapi berbeda ketika konteksnya adalah di ma'had misalkan, atau di sebuah lembaga atau sebuah program yang telah memiliki sistem
telah memiliki sistem. Contoh misalkan kayak di ma'had, ada namanya setoran sabki, yaitu menghafal hafalan baru, yaitu setelah sholat subuh doang. Kemudian ada namanya pos yang kedua, yaitu murojaah manzil 1 manzil 2, itu murojaah berpasangan dan murojaah bebas. Maka ketika kondisinya seperti ini, maka yang ideal bagi seorang thalib atau seorang penghafal tersebut adalah tetap menambah hafalan baru, tapi hafalan lama tetap menjadi PR. Tetap tetap menjadi PR. Karena bagaimanapun dia harus tetap mengikuti sistem atau prosedur yang udah ditetapkan. Untuk contoh misalkan dalam program ini, misalkan pada setiap harinya telah ditetapkan ayatnya, misalkan hari pertama ayat sekian sampai ayat sekian, hari kedua ayat sekian sampai ayat sekian, misalkan. Maka yang ideal adalah dia tetap melangkah menghafalkan ayat-ayat tersebut, dan tetap ayat-ayat yang belum dia mungkin itu menjadi PR tersendiri. Misalkan dia memfokuskan menambah hafalan misalkan di subuh hari misalkan, atau di waktu duha misalkan. Kemudian ayat-ayat yang dia lupa, yang udah dia hafal kemudian lupa, itu harus dia ulangi di waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu akan menjadi PR-nya tersendiri. Menjadi PR yang tersendiri. Dan yang terakhir itu tentang bagaimana metode murojaah yang paling efektif bagi seseorang yang memiliki kesibukan sebagai pekerja atau ibu rumah tangga. Ya seperti tadi yang kita jelaskan, itu murojaah yang paling ideal adalah bagaimana kita membersamai ayat-ayat tersebut di hari tersebut. Jadi selain kita menambah hafalan baru, kita juga menjaga hafalan-hafalan yang lama. Dan yang paling bagus kalau menurut anak itu murojaah di dalam sholat. Murojaah di dalam sholat. Bagaimana kita menyetorkan hafalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetap memurojaah hafalan di dalam sholat. Karena itu yang jauh lebih mungkin kalau menurut anak. Jauh lebih mungkin. Meskipun porsinya nggak banyak. Meskipun porsinya nggak banyak. Akan tapi ketika kita konsisten dalam memurojaah hafalan sedikit demi sedikit dan membacanya di dalam sholat, itu jauh lebih lebih bermanfaat. Karena sesibuk apapun kita yang berfila azan Allah, kita nggak mungkin meninggalkan sholat. Kita nggak mungkin meninggalkan sholat. Maka di waktu tersebutlah waktu yang terbaik untuk memurojaah hafalan Al-Quran. Dan ini sebenarnya tentang kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena sebenarnya sesibuk apapun kita, ketika kita menjadikan Al-Quran bagian dari prioritas kehidupan kita, insya Allah nggak ada alasan untuk tidak memiliki waktu untuk membersamainya gitu ya. Karena ya sesibuk apapun orang ya, dia nggak akan mungkin meninggalkan makan dan minum gitu ya, karena dia merasa itu kebutuhannya. Maka demikian pula ketika kita telah memasang mindset, telah memasang pola pikir bahwa Al-Quran tersebut adalah asupan jiwa kita. Sebagaimana kita katakan di awal bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan syifa lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam hati. Jadi Al-Quran adalah asupan jiwa kita. Maka kalau kita bandingkan dengan makan dan minum pun sebenarnya kita jauh lebih butuh daripada Al-Quran yang merupakan asupan jiwa, daripada makan dan minum yang merupakan asupan badan. Karena percuma kita mau sekekar apapun, mau sesehat apapun makanan dan minumannya, ketika hati kita rusak, ketika hati kita tidak memiliki motivasi dan tidak memiliki ketenangan, maka hidupnya pun akan kacau dan suram.
Berbeda dengan orang-orang yang mungkin makannya sedikit, mungkin minumnya sedikit, dia memiliki mood dan ketahanan mental yang kuat karena kedekatannya dengan Allah dan Al-Quran, maka hari-harinya akan bahagia. Hari-harinya akan bahagia. Dan ini sangat terlihat jelas ya ketika dahulu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu di penjara, di penjara. Ibnu Qayyim murid beliau menceritakan, kami dahulu ketika merasakan kegundahan dalam hati kami, merasakan kegersangan dalam hati kami menjumpai guru kami di dalam penjara. Kata Ibnu Qayyim, menunjukkan bahwasanya ternyata yang membuat seseorang itu tenang adalah apa yang tersimpan di dalam hatinya. Ketika logika manusia mengatakan orang yang di luar penjara harusnya lebih bahagia daripada yang di dalam penjara. Nah, tapi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di luar atau di dalam penjara itu tidak menentukan ketenangan seseorang. Dan bahkan ada ungkapan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau dipindahkan dari penjara ke penjara yang lain oleh musuh-musuh beliau. Beliau mengatakan ma fa'ala bi a'da'i. Apa yang ingin dilakukan oleh musuh-musuh? Inna jannati fi qalbi. Surgaku itu ada di dalam hatiku. Aina ma kuntu fahiya ma'i la tufarriquni. Kemanapun kakiku melangkah, kemanapun kakiku berpijak, surgaku selalu menyertaiku dan tidak pernah berpisah dariku. Kemudian lihat bagaimana ketenangan bersama Al-Quran itu membentuk kebahagiaan tersendiri dalam hati beliau. Beliau mengatakan, Sijinnya khalwah. Mereka ingin memenjarakanku, maka itu adalah waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nggak pernah merasa tertekan, beliau nggak pernah merasa dikucilkan, beliau tidak pernah merasa diasingkan, beliau tidak pernah merasa apa namanya tersiksa dengan hukuman tersebut. Karena selama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa membuatnya sedih. Ketika prioritas seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah sebesar apapun yang menimpa mereka di dunia ini tidak akan pernah membuat mereka goyah, tidak akan pernah membuat mereka hancur, tidak pernah membuat mereka down, tidak pernah membuat mereka patah hati selama hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik-baik saja. Makanya bertubi mengatakan sijin khulwah. Mereka memenjarakanku, itu adalah waktu berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ib'adi an baladi siyahah. Mereka ingin mengasingkanku dari negeriku, itu adalah waktu untuk berrekreasi, berjalan-jalan, melihat bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah kupijak sebelumnya. Wa qatli syahadah, kata beliau. Dan ketika mereka ingin membunuhku, itu adalah mati syahid yang aku damba-dambakan. Lihat bagaimana secara logika manusia mengatakan ini adalah bentuk siksaan, ini adalah bentuk hukuman. Tapi kedekatan hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah semua itu menjadi nikmat. Ini membuktikan kepada kita bahwa kekurangan kita akan kehidupan di dunia itu tidak mempengaruhi sama sekali dari apa namanya kebahagiaan hati kita selama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik-baik saja. Sehingga seperti tadi yang kita pertanyaan seperti tadi, bagaimana saya memerujah Al-Quran ketika kami sebagai pekerja atau kami adalah orang yang sibuk, maka apa namanya seperti tadi, ketika Al-Quran itu menjadi prioritas utama kita yang maka tidak ada alasan atau tidak ada celah untuk mengatakan saya tidak memiliki waktu untuk membersamainya. Saya tidak memiliki waktu untuk menghafal dan memurojaahnya. Karena Al-Quran adalah asupan jiwa yang mempengaruhi sejauh mana ketenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan. Baik. Kemudian apa namanya soal terakhir dari Assalamualaikum, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Mau tanya, terkadang kita suka lupa bagaimana biar kita ingat terus, terus. Pertama, lupa itu adalah bagian dari ketentuan kauni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu memiliki hikmah. Hikmahnya adalah ketika kita lupa Al-Quran, hafalan kita, maka itu adalah peluang bagi kita untuk kembali membacanya, untuk kembali menguatkan
hubungan kita dengannya. Karena terkadang berkhilaf azanillahu wa iyyakum. Sekelas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sangat mirip dengan pertanyaan ini. Beliau pernah ditanya, bagaimana obat lupa wahai Al-Imam Al-Bukhari? Beliau mengatakan apa? Mudawamatun nadhari ilal kitab. Senantiasa murojaah, lihat kembali kitabnya. Itu jawaban beliau Al-Imam Al-Bukhari. Sekelas Al-Imam Al-Bukhari ketika murojaah obat lupa, ketika murojaah ditanya obat lupa, beliau mengatakan buka kitab lagi. Ya, jawaban kami tentu sama dengan beliau. Obat lupa apa? Baca lagi, Mas. Baca lagi. Dan itu adalah peluang kita untuk membersamai Al-Quran lagi, peluang kita untuk mendapatkan pahala 10 di per setiap hurufnya. Dan semua Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita pelajari ya, sharing pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an penyejuk hati kita, teman terindah kita, Al-Qur'an sebagai petunjuk yang mengarahkan setiap langkah kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita tutup pertemuan ini ahibati fillah azanallahu wa iyyakum dengan perkataan indah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara khulafaur rasyidin, orang yang langsung diklaim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penduduk surga. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau memang hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan untuk membersamai kalam Rabb kalian. Ketika sholat ahibati fillah azanillahu wa iyyakum adalah kondisi atau posisi kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Qur'an adalah kondisi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita. Karena semua yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya rute untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan Allah ya pertemuan pada malam hari ini dengan beberapa poin yang pernah kami sampaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.